Bola bukan melalui tangan lagi dilempar, tapi menggunakan kaki. Ya, jelas. Boleh dia membawa langsung tanpa harus memberikan umpan kepada rekannya. Di sini dia. Kita lihat dibawa langsung. Prosesi gol, ya luar biasa. Dan menit juga langsung berhenti. 25:58. Ini dia teman-teman yang aku maksud. Broadcaster boleh melakukan wawancara kepada pemain yang menerima hukuman selama 5 menit. Diwawancara ketika bermain. Ada satu hal menarik dari video ini. Teman-teman saksikan. Ini pergantian pemain ini terjadi ketika pertandingan sedang berlangsung. Ini dia. Pelanggaran ini dilakukan oleh pemain Alkmaar, teman-teman. Dan diberikan kartu oleh wasit. Nah, dia menepi ke pinggir lapangan. Yap. Ini ditanya dia. Kegat ulang coba-coba. Ya teman-teman, itu merupakan video pertandingan dari Future Football Cup yang mempertemukan antara klub Brugge menghadapi Alkmaar, teman-teman. Nah, pertandingan tersebut menjadi bahan percobaan dari FIFA, teman-teman, terkait tentang peraturan sepak bola yang ingin dirubah. Ada beberapa poin peraturan sepak bola yang ingin diubah. Yang pertama, teman-teman, waktu yang biasanya satu babak selama 45 menit diubah menjadi 30 menit. Kemudian ketika bola itu keluar ataupun tidak dimainkan, teman-teman, waktu dari pertandingan tersebut bakal berhenti. Jadi teman-teman nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Yang ketiga, teman-teman, tidak ada batasan dalam jumlah pergantian pemain. Ini cukup menarik, nanti kita lihat, teman-teman. Yang keempat, lemparan ke dalam, teman-teman, yang biasanya menggunakan tangan, ini sekarang menggunakan kaki. Ini sebenarnya peraturan yang sudah dikritisi ya oleh Arsene Wenger beberapa tahun yang lalu, teman-teman. Kemudian ketika mendapatkan kartu kuning akan mendapatkan hukuman tidak boleh bermain selama 5 menit. Bakalan pemain tersebut di tepi lapangan, teman-teman. Nah, kemudian setelah aku menyaksikan pertandingan tersebut selama 90 menit, sebenarnya ada memang beberapa kendala yang perlu dievaluasi. Pemainnya juga mengatakan hal tersebut. Namun sebelum kita panjang kali lebar membahas hal tersebut, kita lihat dulu beberapa cuplikan yang sudah aku siapkan terkait 5 peraturan yang sudah dicoba di Future Football Cup tersebut. Sama-sama kita saksikan, teman-teman. Ya, ini dia, teman-teman, ketika kick off sudah diputar. Nah, ini 30 menit ya pertandingan, teman-teman, diubah yang awalnya 40 menit satu babak. Kita saksikan, ini bola bakalan out, keluar. Nah, kita lihat dari menit 30 ya diputar. Nah, kita saksikan. Bola bukan melalui tangan lagi dilempar, tapi menggunakan kaki. Ya, jelas. Jelas, teman-teman ya. Dia memberikan umpan. Ini salah satu peraturan diubah oleh FIFA kepada rekannya. Ini sebenarnya keputusan yang sebenarnya aku juga setuju ya. Kita ulangi satu contoh case selanjutnya, teman-teman. Ini salah satu pemain dari klub Brugge dan memberikan passing. Jadi teman-teman, ketika memberikan umpan itu nggak harus ataupun passing nggak harus memberikan kepada rekannya untuk sekarang ya. Sekarang boleh langsung pemain yang menguasai bola ketika bola itu udah keluar dalam prosesi passing, teman-teman, boleh dia membawa langsung tanpa harus memberikan umpan kepada rekannya. Di sini dia. Kita lihat dibawa langsung. Oke, dibawa langsung. Ini kembali, teman-teman, ketika tidak memberikan umpan kepada rekannya, tetapi pemain ini membawa bola tersebut. Lihat, memang lebih efisien, teman-teman ya, nggak terlalu memaksakan kepada rekannya untuk memberikan umpan. Itu poin pertama yang terjadi pada peraturan yang sudah diubahkan. Teman-teman sering itu melihat ketika dalam keadaan permainan cepat, lemparan ke dalam, pemainnya telat untuk melakukan transisi cepat kepada lawan yang akan diserang. Jadi permainan juga secara permainan menurun intensitasnya. Nah, dengan diubahnya peraturan seperti ini, kita bicara yang positif ya. Dengan diubah peraturan seperti ini, misalnya nanti permainan dengan intensitas cepat diharapkan bakalan semakin cepat juga. Karena dengan tanpa harus memberikan umpan kepada rekan-rekannya, dia sudah bisa menguasai bola. Ini menarik sih, ini sebagai keuntungan
jika pemain-pemain ataupun tim tersebut memiliki pemain yang skill individualnya di atas rata-rata, teman-teman. Sebab kalau misalnya dia yang mengambil passing ke dalam, teman-teman, yang tidak memiliki skill individual, bakalan malah menurunkan juga tempo intensitas permainan dari timnya. Itu sih beberapa poin, teman-teman. Di samping itu, ini merugikan bagi pemain-pemain yang memiliki lemparan ke jauh. Kita ambil contoh di Indonesia ada Pratama Arhan. Bakatnya tuh bakalan terhilang. Kita saksikan segmen selanjutnya, yaitu ketika menit berhenti. Ini, teman-teman. Ini peluang dari Alkmaar. Kita lihat, ini bola udah out. Kita saksikan di menit pada tampilan pertandingan ini. 27-42. Jadi sebelum bola itu bergerak, sebelum bola itu dimainkan, menit bakalan tidak bergerak. Kita lihat. Nah, itu dia, teman-teman. Ini lagi kita ambil contoh. Nah, udah diberhentikan bola, menit tidak berputar ataupun tidak bergerak. 27:03. Jadi permainan bola itu bakalan dari menit 30. Jadi dihitung mundur, teman-teman. Nah, jadi di sini juga cukup menarik ya keputusan ataupun interpretasi dari bola itu berhenti. Kita saksikan contoh ini tadi. Nih. Nah, ini posisinya offside, teman-teman. Tetapi bola itu karena belum berhenti, menit bakalan tetap terus bergerak. Tetapi kalau bola itu sudah berhenti total, menit bakalan berhenti juga. Kita bergerak kan menitnya, tetapi udah berhenti bola, berhenti menitnya. Itu peraturan yang baru ya. Oke. Ini lagi, teman-teman, kita lihat prosesi gol, ya luar biasa. Dan menit juga langsung berhenti. 25:58. Ini semakin membuat pemain juga, ini kita bicara positif ya. Kalau yang memiliki selebrasi yang sensasional, tentunya nggak begitu masalah ke permainan. Sebab kalau misalnya kita perhatikan, teman-teman ya, kalau misalnya ada pemain sepak bola yang memiliki selebrasi ke pinggir lapangan yang memakan waktu, kalau lawan yang tertinggal seringkali marah tuh. Cepat-cepat permainan bakalan habis waktu dan lain sebagainya. Tentunya dengan keadaan seperti ini membuat keadaan ricuh dalam tanda kutip seperti itu bakalan tereliminasi. Kita lihat gol, teman-teman. Dan menit, perhatikan menitnya 25:58 berhenti. Yap. Kemudian kita masuk ke kartu kuning. Tadi udah yang pertama throw in, lemparan ke dalam diubah menggunakan kaki. Yang kedua, menit dihentikan ketika bola itu berhenti bergulir. Kemudian yang ketiga, kartu kuning. Kita saksikan. Ini dia. Pelanggaran ini dilakukan oleh pemain Alkmaar, teman-teman. Dan diberikan kartu oleh wasit. Nah, dia menepi ke pinggir lapangan. Yap. Ini ditanya dia. Yap. Nah, jadi ditanya oleh yang memegang kamera, teman-teman. Apakah peraturan seperti ini ideal? Nah, disampaikan oleh pemain ini ketika kartu kuning keluar selama 5 menit, terlalu lama waktunya, 5 menit. Jadi kan orang yang memainkan peraturan ini lebih cocok ditanya daripada kita berspekulasi di luar. Jadi disampaikan oleh pemain ini, teman-teman, waktu yang diberikan 5 menit dihukum bagi yang menerima kartu kuning terlalu lama selama 5 menit tersebut. Nah, ini bisa menjadi masukan dari FIFA. Mungkin bisa diganti 2-3 menit. Tetapi 5 menit ini bagi broadcaster sangat-sangat berharga. Sebab, teman-teman, ketika 5 menit ini terjadi pada pertandingan ini, broadcaster ataupun selaku penyelenggara siaran, teman-teman, boleh melakukan wawancara. Jadi efeknya apa? Efek positifnya, kita tahu sebagai penonton yang tidak berada di lapangan, atmosfer apa yang dirasakan oleh pemain tersebut. Biasanya kita mengetahui atmosfer ketika pertandingan usai, tetapi sekarang di pertengah-tengahan, kalau misal pemain tersebut mendapat kartu, kita bisa tahu dari hasil wawancara tersebut. Nah, di samping itu bakalan menghilangkan pemain-pemain yang keras, karena tentunya dengan peraturan seperti ini, tim juga tidak ingin memiliki pemain-pemain yang keras. Seperti itulah, teman-teman. Coba tonton pertandingan football Future Cup tersebut, sebenarnya tidak begitu masalah untuk dari sisi permainan, intensitas dan lain sebagainya. Kita lihat. Ini dia, teman-teman.
di pinggir, dan dibuat juga di tampilan televisi ya teman-teman ya. Ini dia nomor 10, 5 menit. Sekarang sisanya di tepi lapangan 4.51. Kita saksikan dia di sini. Nggak boleh bergabung ke bench. Nah, ini dia teman-teman yang aku maksud. Broadcaster boleh melakukan wawancara kepada pemain yang menerima hukuman selama 5 menit. Diwawancara ketika bermain, cuy. Oke, diwawancara. Sebenarnya ini kontraproduktif teman-teman ya. Dimana ketika atlet tersebut sedang panas-panas ototnya tetapi dihentikan selama 5 menit tanpa pendinginan yang begitu komprehensif lah, bisa kita sebut. Salah satunya penting teman-teman, pendinginan itu bagi pesepak bola ataupun atlet untuk menjaga stabilitas otot-ototnya agar tidak mengalami cedera ataupun injury. Nah, ini merupakan proses pergantian pemain teman-teman. Jadi pergantian pemain itu tidak ada batasannya. Nah, jadi banyak hal menarik kita saksikan. Kita lihat teman-teman, banyak kan, tanpa menggunakan papan pergantian pemain sekarang, menggunakan seperti ya kayu ya ataupun bahan yang sudah dipersiapkan. Kita saksikan. Nih teman-teman, dia udah menggunakan sesuatu papan gitu ya, pergantian yang manual lah ya, nggak elektronik lagi. Oke, masuk aja. Masuk. Ada satu hal menarik dari video ini. Teman-teman saksikan, ini pergantian pemain ini terjadi ketika pertandingan sedang berlangsung. 7.49. Bergerak terus tuh menitnya, berarti permainan sedang dimulai. Nah, pergantian juga boleh dilakukan. Kita ulang ya. Lihat, bergerak terus menitnya. 07.5049. Nah, boleh masuk. Nah, ini sebenarnya cukup menarik ya. Kontra strategi taktikal bakalan sulit dibaca oleh pelatih-pelatih. Karena kan biasanya kalau kita melihat pergantian pemain sedikit, yang membuat ketika ataupun ketika pergantian pemain tersebut harus pertandingan dihentikan, membuat pelatih lawan bisa membaca bagaimana permainan dari tim lawan lainnya. Nah, dengan permainan seperti ini tentunya bakal mengecohkan ya, walaupun sedikit agak ribet pada akhirnya. Oke, kita masuk ke poin selanjutnya teman-teman, terkait tentang menit tadi. Ini kita lihat menit 20 detik. Ini udah mau habis nih pertandingan. Kita lihat udah mau habis pertandingan. Double bagel noemen ze dat, hè? 2 keer 6-0. Double bagel, ja, dat is natuurlijk tennis. Yap, wasit meniup peluit. Wasit, oke. Di sini cukup menarik, guys. Biasa kan kita melihat ada tambahan waktu, baik itu 4 menit, 3 menit, 5 menit, dan lain sebagainya. Kita saksikan. Nih, 10 detik tanpa ada tambahan waktu. Di papan skor juga tidak ada tambahan waktu. Dan langsung ketika habis menitnya ke 0, ya 0, habis. Nggak ada tambahan waktu. Ya habis. Lihat, nggak ada tambahan waktu. Apakah ini permainan memang tidak ada tambahan waktu atau bagaimana kan kita nggak tahu. Tetapi fakta di pertandingan ini tidak ada tambahan waktu. Nah, ini cukup menarik jikalau tidak ada tambahan waktu teman-teman. Jadi ketika pertandingan tersebut akan berada di 1 menit ataupun 2 menit, bakalan membuat pemain-pemain ataupun tim yang kalah bakalan bermain all out attack teman-teman. Yang membuat pertandingan di akhir-akhir malah lebih krusial, lebih menarik. Oke teman-teman, itulah dia beberapa peraturan yang sudah diubah oleh UEFA. Baik itu, bukan UEFA, diubah oleh FIFA teman-teman. Pertandingan yang total biasa 90 menit, teman-teman sekarang totalnya 60 menit pas. Karena pertandingan itu tidak bakal menitnya bergerak ketika bola itu tidak bergerak. Sebenarnya kalau 90 menit teman-teman, normalnya yang seperti biasa teman-teman ya. Ya, ada kontroversi merugikan tim-tim ketika timnya kalah, menit-menit yang diulur dan lain sebagainya. Dengan 30 menit dengan 30 menit dan plus bola itu gerak, baru menitnya juga bergerak, sebenarnya itu cukup fair untuk menghindari kecurangan-kecurangan, apalagi untuk menghindari kelelahan ya, aktivitas-aktivitas yang cukup berat bagi pemain sepak bola. Sebab semakin banyak gerak ataupun menit bermain bagi pesepak bola tentunya
jantungnya juga sangat sulit ya beristirahat dengan optimal. Kemudian tidak ada jumlah batasan penggantian pemain. Sudah kita bahas tadi, lemparan ke dalam diganti dengan passing, scoring 5 menit setelah menerima kartu kuning, udah kita bahas. Oke, menurut teman-teman gimana dengan pandangan ini? Kalau misalnya menurut aku guys ya kita berkaca balik lagi guys ya, bahwa Florentino Perez, sang penggagas European Super League teman-teman, sudah mengatakan sebelum ESL dihentikan ya untuk sementara waktu, katanya bahwa di ESL nanti pertandingan itu menitnya lebih sedikit, tetapi tim-timnya bakal mendapatkan kucuran dana yang fantastis. Tidak sedikit uang mereka dapat, malah bakal lebih banyak. Nah, di sini teman-teman, ini merupakan sebenarnya di samping sudah proyek FIFA uji coba ini, merupakan panic attack dari FIFA. Sebab kenapa? Karena sudah ada tresor. Kan ini kan kita bicara sebab akibat. Sudah ada pernyataan yang disampaikan oleh ESL bahwa di mereka itu bakalan permainan lebih sedikit menitnya. Nah, makanya langsung kebijakan panic attack dalam tanda kutip diambil oleh FIFA, yaitu melakukan uji coba terhadap apa yang quote and quote teman-teman yang disampaikan oleh Florentino Perez selaku presiden ESL terkait ESL bakalan lebih dipersingkat menit bermainnya. Sebenarnya ini hal bagus ya bagi sepak bola teman-teman. Ketika ada ESL memberikan stresor kepada FIFA, FIFA baru mau berubah. Kenapa? Ketika ESL bicara tentang uang, langsung FIFA juga mencari sponsor yang lebih besar lagi. Kemudian ketika ESL bicara tentang menit mereka bakalan lebih sedikit daripada pertandingan biasa, FIFA juga coba mendengar, menerapkan apa yang ingin diterapkan oleh Florentino Perez bersama ESL. Jadi ada hukuman sebab akibat teman-teman ya. Perubahan ini terjadi di samping apa yang dimiliki proyek oleh FIFA itu sendiri. Kalau teman-teman mendengar mengikuti isu dari ESL, tentunya yang pertama kali menyampaikan pertandingan ini bakalan lebih dipersedikit menit waktunya, yaitu Florentino Perez. Kalau misalnya FIFA teman-teman, kalau boleh jujur kalau bicara tentang uang, bisnis dan lain sebagainya, dengan menit banyak tentunya itu lebih berharga bagi FIFA. 90 menit teman-teman. Kita lihat aja sekarang FIFA teman-teman, banyak banget sponsor, banyak banget penghasilan yang mereka dapatkan. Nah, aku sarankan teman-teman sebelum bicara keluar-keluar, komen dan lain sebagainya, cobalah please nonton pertandingan yang sudah peraturannya diubah. Oke aja, tidak begitu masalah. Oke lah, sampai sini aja video. Kalau suka teman-teman video ini udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.